Halo Roller, kita kembali berjumpa di season kedua episode keempat Bercerita Sejarah di History Roll Action. Roller, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik tentang bagaimana kita memaknai kebudayaan Maluku Utara dipandang dari filsafat sejarah. Nah, bersama kita sudah ada akademisi Fakultas Ilmu Budaya yang juga mengajar filsafat kebudayaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, Pak Dr. Syahyinan Bora. Selamat datang Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Sama-sama. Oke, Pak Yunan, kita coba ke pertanyaan dasar dulu ya Pak ya. Tentang filsafat sejarah. Mungkin Pak Yunan bisa jelaskan dulu kira-kira filsafat sejarah itu pengertiannya apa sih Pak? Pengertian filsafat sejarah mungkin kalau secara definitif umumnya orang akan mengartikan bahwa sejarah ini sebagai suatu momentum atau suatu peristiwa atau ingatan, atau kalau dari terminologi sejarah, secara definisi sejarah itu ya berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya diistilahkan sebagai sebuah pohon, lalu kemudian dia bercabang dengan berbagai macam cabang maupun ranting. Itu pengertian yang kalau kita arahkan dalam sejarah yang secara ansihnya, pengertian secara umum gitu. Artinya kalau kita artikan sejarah seperti yang umumnya orang mengetahui ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan ada peristiwa tertentu, ada kegiatan atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan momentum atau yang umumnya dapat diketahui atau mungkin dapat dipelajari melalui ilmu yang biasanya kita diajarkan itu secara mudah lewat buku aja gitu ya. Tapi kalau pengertian filsafat sejarah, pemahamannya berbeda gitu. Artinya sejarah kan dilihat dari konteks filsafat gitu. Sehingga kalau bicara tentang filsafat pasti banyak pembahasan yang tergantung pendekatan filsafat mananya dulu gitu ya. Jadi kalau mau diartikan secara definisi banyak sekali pengertian-pengertian filsafat sejarah, tetapi umumnya untuk memudahkan orang bisa mengartikan tentang filsafat sejarah ini, yaitu biasanya mengkaji tentang makna hal apa saja yang terkait dengan sebuah sejarah atau mungkin sebuah peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Jadi bukan dilihat dari timeline atau kejadian itu, tetapi apa yang terjadi di belakang itu, motivasinya maupun landasan dari sejarah itu sebenarnya dia berdiri sendiri, ataukah sejarah ini tidak seperti yang kita mungkin bisa gambarkan, seperti yang orang memahami bahwa berhubungan dengan masalah ingatan gitu ya. Jadi ada peristiwa lalu kemudian kita mengingat itu sebagai sebuah momentum atau sebuah peristiwa lalu kita menganggap itu sejarah, tapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya makna yang dikaji dalam filsafat sejarah itu. Sehingga kalau tadi secara definisi saya mengartikan bahwa mudahnya orang menganggap sejarah itu seperti, kalau dalam sejarah itu dianggap seperti pohon ya, karena sejarah juga ini kan berasal dari bahasa Arab yang diartikan pohon, lalu kemudian dia berkembang memiliki cabang, ranting dan lain sebagainya. Dalam sejarah ada kronologinya, dalam sejarah ada timelinenya, dan berbagai macam pengetahuan tentang sejarah itu tidak hanya dilihat dalam konteks pembelajaran yang secara tekstual, tetapi lebih pada pemaknaan sejarah itu sendiri. Tadi kan Pak Yunan sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana bahwa filsafat sejarah itu banyak bicara tentang pemaknaan gitu kan ya Pak. Nah sekarang kita ke kebudayaan. Bagaimana sih Pak sebenarnya kebudayaan itu dimaknai dalam kacamata filsafat sejarah? Kebudayaan kalau dimaknai dalam kacamata filsafat sejarah,
Maka kalau kita lihat karena saya dari latar belakang disiplin ilmu filsafat, sehingga saya menggunakan pandangan filsafat sejarah dari para filsuf ya. Artinya ada sebagian seperti Hegel mengatakan bahwa kebudayaan itu sebenarnya memiliki ruh sejarah yang kemudian diartikan sebagai sebuah ruh kebudayaan yang kalau kita bisa anggap bahwa untuk mudahnya saya berusaha untuk mengambil sebuah pengandaian yang agak mudah supaya jangan sampai membuat kayak agak sedikit berpikir terkait dengan masalah filsafatnya. Jadi pemaknaan kebudayaan menurut pandangan filsafat sejarah ini bahwa dia tidak melihat sebuah kebudayaan ini dalam wujud artefak semata gitu, sekedar artefak belaka, atau mungkin sekedar kita artikan bahwa kebudayaan inilah merupakan sebagian daripada tradisi atau bagian dari pola kebiasaan yang mungkin sudah turun-temurun dalam sebuah masyarakat, lalu kemudian orang menganggap itu sebagai sebuah budaya. Ataupun mungkin pengertian yang lebih umum bahwa kebudayaan ini selalu diartikan secara definitif, yaitu terkait dengan pola pikir, terkait dengan masalah cipta karsa dan karya gitu kan. Tetapi kalau melihat dari perspektif kebudayaan, khususnya dalam filsafat sejarah, wah itu sesuatu yang agak sedikit kompleks ya. Saya memberikan contoh sederhana bahwa ketika kita melihat kebudayaan kalau ditarik dalam konteks ranah lokal, khususnya di Maluku Utara ini, apa yang dikatakan oleh Hegel terkait dengan sejarah itu memiliki ruh yang di dalamnya adalah sebuah ruh kebudayaan, yang di dalam ruh kebudayaan ini sebenarnya memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat lokal ketika merasa bahwa kebudayaan itu adalah bagian dari pandangan hidup gitu. Sehingga kita melihat artefak sejarah, khususnya yang terkait artefak budaya yang terkait dengan filsafat sejarah di sini, pemaknaan itu kemudian kita dapatkan dari berbagai macam tradisi-tradisi lisan, atau mungkin sastra lisan, atau mungkin kebudayaan daerah, atau bisa juga berhubungan dengan masalah bahasa, atau mungkin geografis, atau hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat yang tanpa mereka sadari itu bagian daripada pemahaman filsafat sejarah sendiri menurut Hegel, di mana filsafat sejarah ini memiliki ruh kebudayaan yang sebenarnya mengajak orang kalau dia sadar itu merupakan bagian daripada sebuah kesadaran kolektif dalam masyarakat gitu. Jadi berbicara sejarah atau bicara budaya yang perspektif sejarah, filsafat sejarah khususnya ini bukan lagi kita melihat bahwa ini sebagai sebuah artefak yang kebudayaan, tetapi ini sudah merupakan sebagai sesuatu yang bisa menjadikan aset bahwa apakah sejarah itu bisa, apakah kebudayaan itu bisa menjadi aset bagi masyarakat tertentu yang memiliki kebudayaan itu. Aset dalam pengertian bukan hanya secara ekonomis, tetapi aset ini bisa saja pengetahuan, bisa saja nilai-nilai etika, bisa saja yaitu didapatkan dalam konteks lokal seperti Dorabololo dan filsafat Maluku Utara yang kita tahu dengan filsafat Jose Mofangare. Tadi Pak Yunan kan menyebutkan ada dua istilah yang cukup menarik dan mungkin roller masih terasa asing gitu ya dengan dua istilah itu, ada Dorabololo dan Jose Mofangare gitu. Mungkin Pak Yunan bisa tolong dijelaskan dulu gitu, dua istilah itu maksudnya seperti apa? Oke, baik. Secara sederhana, ini Jose Mofangare ini sebagai sebuah pandangan hidup atau bisa dianggap filsafatnya orang-orang Maluku Utara atau Maluku Utara. Ini semacam sebuah nilai yang sifatnya transendental maupun yang horizontal. Sehingga pemahaman ini biasa dikaitkan dengan kekuasaan tertinggi. Kalau kita arahkan dalam sebuah konteks yang sifatnya transendental, maka kekuasaan mutlak itu ada pada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang menjadi ukuran kehidupan manusia itu, Jose Mofangare itu pemahaman secara transendentalnya itu adalah Tuhan gitu ya. Artinya kekuasaan itu bisa kita dapatkan dari hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sebuah pengingat. Tetapi dalam pengertian konteks budaya, Jose Mofangare ini
tidak hanya semacam nilai yang menjadi ukuran bagi masyarakat Maluku Kera, khususnya terkait dengan kepemimpinan antara pemimpin dan rakyat, antara penguasa dan rakyatnya, tetapi ada nilai-nilai tertentu dalam Joseph Songofangare ini sebagai sebuah etika dasar kehidupan yang menjadi panduan hidup khususnya bagi orang-orang Maluku Utara. Saya memberikan contoh di sini itu disebar melalui berbagai macam filosofi daerah, khususnya yang tadi saya sebut salah satunya adalah Dora Bulolo, ada dalil Moro, ada dalil Tifa, dan itu kalau diterjemahkan dalam konteks bahasa yang sangat sederhana, itu sebenarnya petuah atau pesan moral yang digunakan melalui medium bahasa daerah dengan bentuk seperti pantun atau mungkin dalam bentuk seperti tradisi yang saling mengingatkan ketika ada acara atau haul-haul tertentu yang pada kenyataannya sekarang kita mungkin sudah agak jarang untuk orang melaksanakan itu atau melakukan itu sebagai sebuah pandangan hidup yang sebenarnya bisa kita anggap sudah mulai agak mungkin berkurang karena pengaruh zaman juga, pengaruh masyarakat yang semakin permisif menerima berbagai macam kebudayaan dari luar, sehingga nilai-nilai ini yang sebenarnya menjadi kekuatan dasar untuk bagaimana mengatur manusia tidak hanya secara kolektif bermasyarakat, tetapi mengatur manusia untuk memandang seseorang itu melihat diri melalui Joseph Songofangare tadi. Artinya bahasa untuk lebih mudahnya itu menyadarkan diri pada posisi antara diri dia sebagai person dalam konteks individu dan diri dia sebagai kolektif, sebagai masyarakat, dan harus membangun hubungan yang baik dengan pemimpin. Ini dalam konteks yang transenden, bukan konteks transendental, tapi konteks yang horizontal. Jadi sederhananya mungkin kalau kita paham terhadap filsafat Joseph Songofangare ini, kalau merujuk atau mengutip dari pandangan atau mungkin tulisan dari Kesultanan Ternate, antara aku dan kamu adalah satu dan berada di suatu tempat. Dan ini amat sangat filosofis sekali. Tapi saya berupaya untuk mengarahkan ke sesuatu yang lebih mungkin praktik atau praktis dan menarik itu sebagai sebuah keuntungan kebudayaan dilihat dari perspektif sejarah, bahwa sebenarnya kebudayaan itu adalah aset, bukan hanya berbicara kebudayaan itu sebagai warisan saja, begitu. Tadi Pak Yunan menyampaikan juga ada istilah menarik nih Pak, kebudayaan sebagai aset. Nah, mungkin Pak Yunan bisa menguraikan gimana sih Pak kebudayaan itu bisa menjadi aset bagi komunitas, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi di awal saya mengatakan bahwa mungkin pengertian kebudayaan kita mudah untuk mengartikan tentang suatu aktivitas yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, terus mungkin budaya-budaya tertentu. Tapi secara keseluruhan kebudayaan, kalau umpamanya kita mengacu kepada, apalagi pemerintah pernah mengeluarkan tentang bagaimana setiap provinsi maupun daerah itu menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu sebagai puncak dari kebudayaan nasional. Sebenarnya kalau kita melihat di situ hampir sebagian besar bahwa kebudayaan ini sebenarnya memiliki aset bagi setiap provinsi yang memiliki kebudayaan yang dianggap unik dan kebudayaan dianggap punya nilai jual. Sekali lagi saya menekankan bahwa nilai jual yang dimaksudkan di sini mungkin kalau korelasinya dengan pariwisata bisa dianggap itu ada nilai tambahnya dari pemasukan daerah, tetapi lebih kepada aset ini, bagaimana pengetahuan yang kita dapatkan dari kebudayaan ini yang sekarang hampir sebagian besar khususnya pada generasi muda menganggap bahwa ini sudah
agak ketinggalan, bahkan mungkin sudah tidak relate lagi dengan zaman sekarang gitu. Nah, untuk mencari sebuah keterhubungan antara apakah kebudayaan itu memiliki atau istilahnya punya aset di sini, saya memberikan contoh bahwa kita tahu bahwa Maluku Utara khususnya di Ternate umumnya berbagai macam artefak kebudayaan, mungkin artefak sejarah. Kita bisa bicara tentang masalah sejarah rempah, kita bisa bicara tentang sejarah kuliner, kita bisa bicara tentang pandangan hidup yang muncul dari aktivitas gotong royong masyarakat seperti Barifola itu kerja bakti atau mungkin kerjasama dalam membangun rumah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya suatu nilai yang jika tidak dilestarikan itu bisa hilang karena tergerus oleh perkembangan zaman. Sehingga yang aset yang saya maksudkan mungkin lebih mudah untuk difahami di sini, bahwa ada dalam konteks tertentu, khususnya kita taruhlah umpamanya saya pernah melihat atau mungkin pernah membaca bagaimana ada sebuah daerah yang melokalisir kebudayaan mereka yang awalnya kita hanya tahu itu dalam konteks yang sifatnya textbook yang hanya dipelajari oleh anak-anak mungkin pendidikan tingkat pertama, menengah, atau di perguruan tinggi. Lalu kemudian ketika masuk di kampus itu dibuat semacam formula tertentu sehingga berbagai macam kebudayaan melalui adat istiadat, melalui tradisi kuliner, melalui taruhlah rempah-rempah itu dikemas dalam suatu paket sejarah, paket budaya yang bernilai wisata, tetapi nilai sejarahnya juga ada di dalam. Sehingga ini kemudian pemerintah daerah, para provinsi yang bersangkutan yang saya maksudkan tadi, dia ada mengajak lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi yang ada di luar Indonesia, untuk mengadakan semacam sebuah summer course gitu setiap semester dari universitas di luar negeri untuk datang ke tempat kami lalu melihat paket yang kami tawarkan melalui budaya tadi. Ada tradisi kulinernya, ada tradisi rempahnya, ada tradisi ini, lalu kemudian mereka bukan hanya mengerti itu melalui dari buku, tetapi melihat langsung bagaimana masyarakat bekerja menerangkan dari awal, umpamanya taruhlah cengkeh itu awal menanam itu seperti apa, dan dijelaskan langsung oleh masyarakat yang berkepentingan langsung di situ. Petani cengkeh juga dihadirkan di situ, kemudian diproduksi sampai tingkat akhir seperti umpamanya pada kasuistik rempah pala gitu ya. Diproduksi setelah dipanen, setelah itu diproduksi untuk penggunaan apa, lalu itu dikemas dalam bentuk paket sejarah atau paket wisata yang mempunyai nilai sejarah di situ, sehingga orang tidak akan jenuh untuk mempelajari sebuah kebudayaan dalam pengertian textbook saja atau hanya ini, tapi kebudayaan yang terapresiasi, yang mungkin bisa dianggap terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, tradisi-tradisi lisan atau mungkin tradisi dalam budaya tertentu seperti upacara panen dan lain sebagainya. Di situ dihadirkan dalam paket yang saya katakan tadi. Ini juga menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan maupun daerah untuk mengemas kebudayaan yang dikatakan sebagai aset, bukan lagi sebagai warisan. Dan itu sebenarnya mempunyai nilai jual untuk bisa sebagai tantangan untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin permisif dan semakin canggih ini. Orang lama-kelamaan merasa bahwa hal-hal yang praktis itu yang diinginkan oleh orang yang hadir pada saat sekarang dengan berbagai macam teknologi yang memudahkan mereka, sehingga kita harus juga mengikutkan cara pandang hidup seseorang, cara pandang kebudayaan dalam masyarakat tertentu itu juga mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi bisa jadi mempelajari kebudayaan dari cipta karsa dan karya sebuah masyarakat, oke lah, secara textbook sudah selesai, tapi pada saat sekarang bagaimana kebudayaan itu terrepresentasi dalam bentuk yang betul-betul hadir, yang dapat diolah, dapat dilihat, dapat dirasakan, bahkan memiliki
nilai tambah tidak hanya secara pengetahuan, tetapi mungkin syukur-syukur mendapatkan nilai ekonomis bagi daerah tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Pak, kalau dari kacamata Ya. kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bagaimana sih Pak proses terbentuknya kebudayaan? Oke. Mungkin kalau ditanya tentang proses terjadinya kebudayaan, kalau saya melihat dari perspektif filsafat, karena yang lagi-lagi karena saya disiplin ilmunya filsafat, sehingga sebuah kebudayaan khususnya yang kalau kita mau kaitkan dengan keseharian atau kebudayaan sehari itu terwujud atau terbentuknya dari mana tadi, mulainya dari mana ya, atau Prosesnya bagaimana? prosesnya. Saya untuk mau menanggapi ini, mungkin contohnya yang lebih agak sederhana. Kita lihat aja terkait dengan produk budaya atau mungkin budaya kuliner lebih praktis atau lebih gamblang untuk bisa ada ukuran tertentu gitu. Awal mulanya bahwa kebiasaan atau sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Maluku Utara atau orang pada sebuah kebudayaan tertentu, itu awal mula mereka tidak sadar kalau itu adalah bagian daripada yang kemudian nanti kita simpulkan sebagai sebuah kebudayaan gitu ya. Dalam konteks filsafat yang lebih luas, bahwa hidup ini adalah bagian daripada budaya itu sendiri. Karena kalau kita lihat konteks definisi budidaya ya, akal pikiran, budaya itu kan dasarnya dari, kalau kita tarik dari definisi bahasa Sanskerta budi dan daya atau mungkin cipta karsa dan karya, semuanya itu melibatkan pikiran, kebiasaan atau mungkin apa yang dilakukan manusia atau masyarakat dalam sebuah kehidupan atau lingkungan hidup tertentu. Mulanya mereka tidak sadar bahwa itu adalah nanti akan didefinisikan sebagai sebuah budaya. Lalu kemudian menjadi kebiasaan, lama-kelamaan hal yang mereka lakukan itu pun tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya itu merupakan sebuah semacam pandangan hidup tertentu ya. Nah, taruhlah yang tadi saya ingin mau contohkan seperti produk budaya kuliner yang kalau orang membuat makanan yang mungkin seperti papeda atau makanan khas yang sekarang tidak hanya kita ketahui bahwa itu adalah bersumber dari daerah tertentu, tapi umumnya sudah mewakili bangsa daerah yang berasal dari timur. Contohnya mungkin lebih agak praktis di sini. Ketika orang ke ibu kota ya, ke Jakarta, terus kebetulan ada yang ingin mau makan makanan timur gitu, kan khas orang timur. Ada yang cari papeda atau mungkin colo-colo dan lain sebagainya. Secara identitas kebudayaan, mungkin kalau kita di timur ini akan berkelahi tentang konteks budaya kuliner itu sebenarnya berasal dari daerah mana. Karena hampir semuanya seragam dan hampir semuanya sama gitu. Nah, permasalahannya ini terkait dengan masalah identitas gitu. Apakah budaya ini hanya sekedar budaya yang kita lihat seperti adat istiadat, tradisi atau tari-tarian atau mungkin nyanyian dan lain sebagainya. Tapi ketika budaya itu berasal dari tradisi yang berhubungan dengan masalah kuliner, makan, itu orang lebih mudah mengklaim identitas bahwa itu adalah budaya kami. Sehingga ya lebih luasnya lagi kita memberikan contoh seperti pada produk kebudayaan yang pernah diklaim oleh negara tetangga bahwa seperti wayang atau mungkin apa itu milik negara tetangga jiran dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada pada konteks budaya kita juga hanya sama gitu. Mungkin orang menganggap bahwa ketika mau makan satu produk kuliner yang katanya ini asli dari budaya orang Papua atau orang Maluku, tapi orang Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara juga menganggap itu hasil produk kuliner mereka. Nah, identitas mulai kabur dalam pandangan kebudayaan yang kita mau ingin mengerti bahwa sebenarnya proses kebudayaan itu dimulai dari mana, prosesnya dari apa. Nah, ternyata memang yaitu dikatakan oleh seorang filsuf Hegel bahwa sejarah itu mengandung kebudayaan gitu. Dia akan menjadi nilai dalam kesadaran kolektif bersama
kalau kita menganggap itu adalah produk dari sebuah kesadaran bersama gitu, artinya seperti makanan ini. Kalau kita tidak mengakui bahwa sebenarnya orang Manado punya itu kok makanan ini, sebenarnya ini. Tapi kalau kita punya kesadaran kolektif bersama, memang kita sama Timur ya semuanya begitu, cuma ada papeda yang pakai kuah ini, ada makanan ini yang pakai ini, sehingga orang bisa menerima itu sebagai sesuatu yang ya beragam gitu, bukan memutlakan bahwa identitas budaya itu harus pasti. Nah ini juga yang hubungannya dengan masalah pemahaman sejarah yang sebenarnya ada 3 itu ya, pemahaman sejarah yang filsafat sejarah yang secara linear, secara siklis maupun secara spiral gitu ya. Dia berputar, ada mendapatkan satu yang memodifikasi terbaru lagi. Jadi pada dasarnya kebudayaan itu kalau kita bertanya bahwa keseharian sebenarnya memulai dari mana, dan kesadaran bahwa aktivitas yang sifatnya sebagai aktivitas budaya itu secara sehari-hari itu seperti apa, lalu kemudian orang akan sadar bahwa itu adalah merupakan bagian dari identitas budaya mereka. Tetapi kalau ke depan hal-hal seperti begitu akan menjadi lebur, menjadi satu. Dia tidak identitasnya ini akan menjadi kabur karena ya mungkin semakin hari dunia semakin mudah dijangkau oleh teknologi, atau mungkin informasi yang kita dapatkan ini sudah melipatkan ruang dan waktu di dalamnya, sehingga informasi-informasi yang sifatnya khususnya tentang kebudayaan khususnya itu ini hadir dalam bentuk yang sudah hampir sama gitu. Artinya hadir dalam bentuk yang memiliki keragaman itu antara satu daerah dengan daerah lain. Sebenarnya kalau ditarik garis asal mulanya mungkin sumbernya hanya satu, tapi kemudian dasarnya namanya budaya, cipta karsa dan rasa, kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat dilakukan terus menerus sehingga melahirkan sebuah kebudayaan. Akhirnya lama-kelamaan masing-masing ada baru lagi kebudayaan baru muncul dengan berbagai macam modifikasi yang tidak akan orang bisa mengatakan bahwa ini adalah identitas asal dari satu daerah, ada asal dari daerah lain. Tapi dia sudah bisa sudah beragam, atau mungkin masing-masing sudah mungkin secara politis bisa dianggap orang mengklaim identitas itu bagian daripada budaya sebuah daerah, tetapi secara budaya itu sendiri tidak mampu untuk orang mengklaim bahwa itu hanya asal dari daerah tertentu, lalu orang itu tidak bisa untuk menggunakan atau taruhlah seperti kuliner gitu kan. Oh itu punya orang Manado, maka oh ini punya orang Papua. Tidak, tapi ya itu kesadaran kolektif bersama yang kemudian ada semacam menyadarkan kita bahwa kebudayaan kedepannya akan dia sudah lebur gitu. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengambil nilai-nilai itu supaya kemudian itu tidak kering, tidak memberikan suatu pemahaman yang ketika orang bicara makanan tertentu dalam kebudayaan daerah tertentu itu hanya mengklaim bahwa oh ini orang ini, oh ini orang ini. Ya secara terminologi bahasa atau kata dan lain sebagainya, kita tahu bahwa kalau kita sebut Bika Ambon itu bahkan justru bukan berasal dari Ambon ya, dari Medan ya, dari Medan. Tetapi bukan berarti bahwa orang Ambon tidak bisa bikin Bika Ambon, bisa saja, tetapi karena terlanjur identitas itu yang melebeli bahwa produk makanan kuliner yang punya ciri khas tertentu itu berasal dari Medan, maka mungkin itu saja yang tidak bisa orang ini. Tapi kalau rasanya kemudian dalam bentuk wujud yang lain, mereka akan makan. Ini sama dengan Bika Ambon sih yang punya Medan, tapi mungkin namanya wujud bisa sama atau namanya yang berbeda. Tapi ya secara hakikatnya rasanya sama. Kira-kira filsafat kebudayaan filsafat sejarah meneropong kebudayaan dalam keseharian aktivitas kita seperti demikian. Kalau mungkin saya melihat dari sudut pandang budaya kuliner. Kalau kita bicara tentang filsafat yang agak sedikit ribet terkait dengan masalah
konteks bagaimana filsafat sejarah dalam kebudayaan yang sifatnya abstrak, ideal, dan akan agak melangit akan tidak menarik rasanya gitu loh. Maksudnya bukan tidak menarik karena apa namanya tidak punya nilai jual, tetapi untuk budaya sekarang ini kan orang lebih ingin sesuatu itu sifatnya praktis, instan, dan setidak-tidaknya tidak membutuhkan banyak waktu untuk orang mempelajari itu. Pak Yunan sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana kemudian kebudayaan di Maluku Utara itu memiliki kesamaan gitu kan sama daerah-daerah lain. Karena kita juga bisa melihat posisinya Maluku Utara ini kan kalau dari jalur perdagangan itu kan jadi kayak tempat singgah gitu, kayak gerbang gitu kan, gerbang di baik di Indonesia Timur menuju Indonesia Timur maupun keluar dari Indonesia Timur begitu. Pertama itu. Terus kemudian karena secara geografis juga ini adalah wilayah kepulauan, akhirnya kan juga jadi banyak ragam kebudayaan gitu yang tersebar gitu di Maluku Utara. Terus bagaimana sih kemudian kita kalau misalnya ditanya gitu, kebudayaan Maluku Utara itu seperti apa gitu, penjelasannya bagaimana Pak? Oke. Kalau ditanya seperti itu, mungkin kita sebagai akademisi itu lebih mudah untuk mengartikan kebudayaan dalam perspektif yang agak luas. Tapi kalau pertanyaan itu lalu saya arahkan pada jawaban yang mungkin kepada masyarakat, kebudayaan yang mereka pahami itu ya sesuatu yang sifatnya sangat sederhana, mungkin tradisi ya, yang di dalam situ adat istiadat juga ada, yang di dalam situ juga mungkin berhubungan dengan taruhlah kegiatan-kegiatan adat istiadat yang haul-haul tertentu atau tari-tarian daerah tertentu atau ritual tertentu atau ya yang tadi yang bersumber dari Durabololo dan juga dari pemahaman orang umumnya orang Maluku Utara seperti itu. Untuk menegaskan bahwa kebudayaan Maluku Utara itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pelaku budaya itu sendiri dalam pengertian akademisi atau mungkin pemerintah yang punya tanggung jawab dalam bidang itu, tetapi secara kolektif masyarakat juga harus diajak untuk memahami kebudayaan dalam suatu kesadaran yang mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka, tanpa maksudnya begini, tanpa bahwa jangan ada sesuatu yang sifatnya monumental baru diajak masyarakat terlibat di dalam. Saya contohkan begini, ketika ada hal provinsi khususnya ulang tahun Maluku Utara dan lain sebagainya, lalu kemudian adat istiadat, budaya, tari-tarian dimunculkan gitu kan, panggil orang yang pintar main viol, main ini, yang pintar pukul tifa dan lain sebagainya. Setelah acara itu selesai, orang yang ini juga mereka sudah tidak entah dihubungi lagi kapan, mereka diberikan apresiasinya seberapa banyak oleh daerah, itu kita sudah tidak tahu. Nah, sehingga untuk memberikan suatu ketegasan terhadap identitas kita budaya ini juga harus ada kesadaran kolektif antara pemerintah daerah, akademisi maupun ya mungkin stakeholder yang punya kepentingan di bidang itu, sehingga identitas terhadap sebuah kebudayaan daerah itu memang benar-benar hidup ya, apalagi kalau kita sudah sebenarnya agak kuat dari sisi sejarahnya gitu ya, karena biar bagaimanapun juga orang menganggap bahwa umpamanya produk-produk budaya yang ada di sekitar Maluku Utara ini mungkin ini sebenarnya dari Ambon juga ada, atau mungkin dari daerah tertentu juga ada. Tetapi kalau kita merunut dari perspektif sejarah, maka pengetahuan itu lebih terbuka. Bicara sejarah itu bicara kekuasaan. Selain kalau dalam perspektif filsafat, baru makna di balik kekuasaan itu seperti apa. Bisa jadi orang tidak mempunyai masa tapi dia berkuasa, ya kan? Bisa jadi orang punya kuasa tapi dia tidak punya
atau kebalikannya. Maksud saya bahwa contoh pada tradisi yang saya angkat tadi, yang saya kutip mengenai bagaimana apresiasi masyarakat atau kita umumnya terhadap kebudayaan di sini, itu lebih ke masalah sifat monumental. Ketika nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan ritual tertentu di daerah atau ini baru memunculkan. Tetapi lembaga pendidikan itu sebenarnya bisa, ya mungkin ini sudah ada masukan dari berbagai macam rekan-rekan di stakeholder yang punya kepentingan bagaimana pokok-pokok pikiran kebudayaan itu juga menjadi menjadi sesuatu yang diandalkan untuk selalu menanam perilaku tapi pandangan budaya dalam perspektif praktisi sehari-hari yang mungkin bisa menjadi identitas Maluku Utara itu sendiri. Sehingga ketika tidak hanya itu melekat pada diri kita, tetapi identitas itu dilihat tanpa harus orang melihat kita membawa identitas kita sebagai orang Maluku Utara. Nah, ini secara filosofisnya mudahnya begini. Ketika orang pergi ke Jawa, khususnya ke Jogja. Ketika orang sampai ke Jogja, itu orang sudah merasa bahwa ya saya memang udah nyampe di Jogja. Bagaimana vibes di bandara itu memang disetting budaya sekali, sampai bahasa pun demikian. Ya di internetnya mungkin bukan tidak sudah, tapi saya kurang tahu apa vibes yang kita rasakan seperti bandara-bandara dulu itu juga memiliki nilai budaya yang bisa kita tampilkan sehari-hari seperti begitu juga. Mungkin ya sudah ada pembahasan untuk kedepannya diusahakan seperti begitu. Di samping itu juga bagaimana ruh dari budaya khususnya terkait dengan masalah apresiasi sejarah, khususnya menyangkut dengan apresiasi sejarah rempah yang mana Ternate juga menjadi sebagai beddingnya kota rempah. Kita tidak perlu susah payah untuk mengajarkan atau mensosialisasikan itu kalau memang kita memaknai bahwa sejarah itu sebagai bagian daripada sebuah kesadaran kolektif yang mengandung ruh budaya di dalam situ. Artinya rempah itu kalau ditempatkan di tempat yang punya public space begitu ya, tahulah penghijauan yang diprogramkan oleh pemerintah kota, jangan tanam sembarangan pohon-pohon tapi tanamlah pala atau mungkin tanamlah yang memiliki identitas gitu, sejarah di sini. Maka itu yang saya bilang tadi bahwa budaya itu memiliki aset gitu, seperti begitu. Artinya dan saya yakin bahwa itu sudah dicanangkan juga oleh pemerintah kota maupun provinsi. Hanya saja kita yang penting di sini bagaimana masyarakat itu diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung. Jangan hanya sifat monumental yang tadi selebrasi lalu kemudian mereka diundang, setelah acara selesai urus diri masing-masing ya. Akhirnya ada bahasa bilang ini kalau ada acara yang bersifat seremonial begini biar orang sampai di ujung dunia saja orang cari gitu, hanya gara-gara kita mampu main viol atau pukul tifa dan lain sebagainya. Lalu kemudian selebrasi itu selesai, mereka di mana hidupnya sih, ya kan? Nah inilah yang perlu menjadi semacam perhatian ya. Kalau mau kita tahu bahwa sebenarnya identitas dan kebudayaan Maluku Utara itu seperti apa, mungkin sederhananya ya saya pikir kan sederhana ya, agak panjang tadi seperti begitu. Artinya apresiasi terhadap budaya yang ada itu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, bahwa mereka juga merasa bahwa ini adalah tanggung jawab mereka juga. Selanjutnya Pak, bagaimana kira-kira peran generasi muda dan akademisi dalam memaknai dan menjaga kelestarian kebudayaan di Maluku Utara? Baik. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab yang cukup signifikan juga
bagaimana generasi muda ini dia punya rasa tanggung jawab atau rasa memiliki terhadap kebudayaan kita. Itu tergantung dari kalau memang dalam dunia kampus sebagai akademisi ada upaya-upaya tertentu juga yang mungkin bisa diusahakan oleh akademisi untuk bagaimana membumikan kebudayaan kita, tidak hanya pemahamannya pada konteks-konteks tertentu seperti mungkin tarian atau mungkin tradisi-tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat. Tetapi kalau dalam lingkungan akademisi kita memberikan semacam apa ya namanya stimulus atau memberikan semacam semangat kepada mereka untuk menjadikan bahan kebudayaan itu sebagai bahan penelitian yang menarik dari berbagai macam kajian disiplin ilmu gitu. Jadi saya selalu memberikan masukan kepada mahasiswa ketika membuat tugas akhir, lihatlah tentang kebudayaan yang ada di sekitar kita, entah itu menyangkut dengan nilai sejarah atau menyangkut dengan nilai budaya itu sendiri, diangkat sebagai sebuah hasil karya ilmiah atau karya berupa skripsi begitu, itu lebih dominan, artinya lebih intens untuk mengangkat tentang tema-tema masalah daerah kita, khususnya mempromosikan kebudayaan, sejarah, adat istiadat, tradisi kuliner maupun pandangan hidup masyarakat di Maluku Utara terkait dengan nilai etika, pemahaman masyarakat terhadap pandangan hidup tertentu, termasuk bagian menyangkut dengan masalah alam dan lain sebagainya. Apalagi kita hidup di mana tempat konservasi atau alam ini sudah banyak tereksploitasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Maka sebagai akademisi maupun peran generasi muda khususnya yang mungkin dalam dunia kampus atau mungkin di luar kampus bisa diberdayakan untuk melihat kenyataan apa yang ada di tengah-tengah kita. Sehingga budaya itu kalau kita lihat dari sudut pandang akademisi khususnya bagi para mahasiswa generasi muda yang ada, saya tadi bilang bahwa mengajak mereka untuk menulis, melihat atau meneliti apa saja yang ada di lingkungan kita untuk dijadikan sebagai sebuah objek kajian yang menarik. Tapi kalau kita hanya mau menulis atau mungkin mengangkat suatu tema yang secara umum terlepas dari daerah kita, maka siapa lagi yang dapat mempromosikan begitu, artinya dapat punya rasa tanggung jawab terhadap pelestarian kebudayaan maupun adat istiadat atau mungkin pandangan hidup kita kalau bukan saatnya generasi muda. Hanya bagaimana saja kita harus ikut ruh perubahan zaman yang memang sekarang banyak melibatkan sesuatu yang sifatnya serba cepat, teknologi, dan itu yang mengkondisikan supaya mereka pun merasa ada di dalamnya, turut bermain di dalamnya. Tapi kalau kita hanya sekedar memberikan kebebasan mereka, mungkin contoh spesialnya atau mungkin spesifiknya, ketika di kami untuk meminta mahasiswa menulis tentang penelitian atau mungkin skripsi mereka, lalu mereka hanya banyak mengangkat tentang tema-tema atau penelitian yang berhubungan dengan di luar dari kebudayaan Maluku Utara, saya merasa bahwa agak sedikit sayang gitu loh. Bukan tidak bisa, tetapi menyayangkan. Kenapa? Fungsi kita Maluku Utara ini kan saya punya bahasa bahwa kita bisa menganggap kita ini Maluku Utara ini adalah sebuah laboratorium kehidupan gitu ya. Kenapa? Karena dari aspek sejarahnya banyak sekali yang belum diteliti. Ya, dari aspek masalah bahasanya, aspek sastranya, aspek tradisinya, aspek etikanya, aspek teknologi tradisional maupun kombinasi dengan teknologi modern yang bisa dipadukan, yang sebenarnya teman-teman khususnya akademisi di teknik arsitek juga meneliti hal yang sama, bagaimana arsitektur rumah-rumah daerah tertentu di kabupaten kota yang mungkin selama ini hanya sekedar
didirikan sebagai sebuah simbol adat tertentu dari daerah yang bersangkutan, tetapi bagaimana untuk kita bisa mempromosikan ini perlu orang-orang, anak-anak muda yang juga turut bermain di dalamnya, supaya kita tidak hanya mengenal budaya itu lewat tekstualnya saja, tetapi memang pemahaman tentang sejarah maupun budaya itu dia lebih sifatnya pada kontekstual gitu. Karena kita ketahui bahwa majunya peradaban sebuah bangsa itu lebih ditekankan pada seberapa besar masyarakatnya itu punya cara hidup yang bisa dianggap berbudaya atau tidak. Sehingga kalau mengutip berbagai macam peralihan kebudayaan, entah itu terjadi di revolusi Perancis maupun yang dekat dengan kita di Jepang, restorasi Meiji dan lain sebagainya, itu semua perubahan itu mulai dari budaya, cara pandang, cara hidup, melihat sesuatu bukan dalam konteks yang tersekat-sekat, tapi dalam konteks yang sifatnya universal. Dari sinilah kita mungkin bisa mengambil nilai-nilai itu untuk tetap berpegang terhadap nilai budaya kita, lalu tidak merasa hilang identitas di tengah begitu gencarnya perubahan zaman. Oke, terima kasih Pak Yunan. Ya, sama-sama Mbak Trida. Ya. Roller, itu tadi obrolan kita bersama Bapak Dr. Syah-Yunan Pora. Jangan ketinggalan obrolan-obrolan menarik lainnya di Baca Rita Sejarah di History Roll Action.